Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu ala Muhammadin bin Abdillah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Para pemirsa, pendengar, penyimak channel YouTube MWC Batu Raja Timur, yang semoga selalu diberikan hidayah, inayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Shalawat merangkaikan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua tentunya akan mendapat syafaat dari beliau yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Baik para pemirsa, pada kesempatan kali ini izinkan kami berdua untuk membacakan suatu kisah yang mudah-mudahan kisah ini akan menginspirasi bagi kita semua, lebih khusus di cerita yang pertama ini, yakni kisah tentang seorang istri yang menyesalkan, menjengkelkan hati suaminya adalah orang munafik. Bagaimana kisahnya? Kita akan baca terlebih dahulu rujukannya dari kitab An-Nawadir karya Imam Syekh Syahabuddin Ahmad bin Salamah Al-Yusri Al-Qaryubi Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Monggo kepada Al-Ustaz Nasiruddin untuk membacakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hikayatul ula fi badalil basmalati. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih bagi muslim dan non-muslim. Enak manggilnya itu muslim, nanti kalau panggil yang lain. Dan yang Maha Pengasih untuk umat muslim yang beriman di hari akhir. Hikayat yang pertama yakni tentang fadilah membaca basmalah atau bismillah. Kukiya anna mar'atan kana laha zawjun munafiqun. Diceritakan ada seorang perempuan punya suaminya munafik. Jadi ini ada tips buat para emak-emak, kalau suaminya sering tipu-tipu, maka ini ada tips. Mudah-mudahan kalau suaminya sering menghilang dan sering baca ini nanti bisa lagi. Tidak sering lagi. Oke, kita lanjut. Wa kanat taqulu ala kulli syai'in min qawlin aw fi'lin bismillah. Nah, jadi ada kebiasaan seorang istri yang diceritakan dalam kitab An-Nawadir ini punya suami seorang munafik yang kemudian suaminya kesel gitu setiap hari, setiap menit kepada istrinya. Kenapa? Karena istrinya selalu membiasakan diri sebelum mengucap kata-kata, sebelum dia melakukan pekerjaan selalu membaca dan mengucap bismillah. Gimana misalnya? Faqala zawjuha la af'alanna ma ufajiluha bihi fadafa'a ilaiha surratan. Kemudian suaminya ini berkata pada istri, aku akan memberikan sesuatu, melakukan sesuatu yang nanti akan membuatmu menjadi orang yang terhina, malu, bikin istrinya malu dengan sesuatu, memberikan sesuatu bingkisan atau dalam bungkusan gitu ya, dalam kantong yang isinya hanya suaminya yang tahu dan diberikan kepada istrinya. Gimana kemudian kisahnya bisa untuk membuat malu sang istri oleh suami. Wa qala laha ihfaziha fa wada'atha fi ma'ali wa ghatatha fa ghafalaha wa akhadha syurrata wa akhadha ma fiha wa ramaha fi bi'rin bidarihi. Nah, jadi kisahnya ini suaminya tadi sudah memberikan kantong
kantong yang kemudian mungkin bisa jadi di dalamnya itu uang, masuk ke dalam kantong dikasihkan sama istrinya. Kemudian berpesan kepada istrinya, nih tolong dijaga yang rapi. Kemudian sang istri, karena istrinya adalah orang yang amanah, kemudian biasakan dalam hidupnya itu kalimat bismillah, maka diterima kemudian disimpan oleh istrinya dalam lemari, dikunci. Kemudian dibiarkan oleh sang suami ini beberapa saat, beberapa waktu berlalu. Kemudian perkiraan sang suami, sang istri ini udah lupa, kira-kira udah lupa lah sekian bulan atau sekian tahun, sang istri lupa. Kemudian sang suami secara diam-diam di dalam kerengahan sang istri dibuka itu lemari, kemudian di dalam kantong itu diambil isinya. Kemudian oleh sang suami ketika sudah diambil, ditutup lagi, isinya itu kemudian dilemparkan ke dalam sumur yang berada di sekitar rumah. Summa talabaha minha wa ja'at ila mahalliha wa qalat bismillahi wa amara Allahu ta'ala Jibrila ayyanzila sariman wa yu'idu surata ila makaniha. Nah, kemudian setelah dia membuang, waspadai para istri ini, kebiasaan suami-suami yang munafik. InsyaAllah kita semua para pendengar mudah-mudahan dijauhkan dari sifat munafik. Amin. Jadi sang suami ini kisahkan setelah mengambil dan melemparkan barang yang dalam kantong tadi, mendatangi istrinya, kemudian ditanya dan meminta, mana kantong yang dititipin kemarin? Mana? Balikan, ambil ke budaya. Nah, itu kira-kira dalam bahasa kita. Kemudian sang istri datang ke tempat dia menyimpan. Dia buka lemari. Nah, ketika dia mau membuka, dia membaca bismillah. Maka ketika itu Allah memerintahkan malaikat Jibril dengan cepat untuk mengambil dan mengembalikan barang yang sudah dibuang oleh suaminya yang dari dalam kantong dibuang ke dalam sumur. Itu malaikat Jibril diperintahkan turun, cepat balikin. Kemudian dibalikin lagi oleh malaikat Jibril ke dalam tempatnya. Maka ketika sang istri tadi membuka lemari, kemudian sampailah tangannya, dia kemudian membaca Bismillahirrahmanirrahim. Ketika istri mengambilnya, maka isi dalam kantong itu masih utuh, sebagaimana dia menerima pertama. Jadi masih utuh. Itu perintah Allah kepada malaikat Jibril, turun, cepat, balikin lagi. Karena sang istri selalu membiasakan kalimat Bismillah. Lalu bagaimana? Fawadu'at yadaha lita'khudaha fawajadatha kama wadu'atha fata'ajjaba zawjuha wa taba ilallahi ta'ala. Nah, disinilah ada hikmah. Kemudian ketika sang istri ini bininya lagi ngambil lengkap karena dia sering baca Bismillah. Lalu ketika dikembalikan kepada sang suami dalam keadaan utuh, dia barang dengan dulu yang titipkan, ya aku jaga ini. Nah, dipikir-pikir bahas kita. Kemudian dikembalikan kepada sang suami. Ketika sang suami menerima itu dalam utuh, kok bisa? Nah, kemudian dia takjub, ya merasa luar biasa. Padahal sudah aku ambil, lalu campakkan ke dalam sumur, barang itu masih ada di sana. Nah, ketika kejadian itu benar-benar terasa di dalam sang suami, maka kejadian luar biasa inilah yang mulanya sang suami kesal, luwih dengan bininya yang sering segala sesuatunya diawali dengan Bismillah. Atas izin Allah, barang yang sudah dikembalikan dalam keadaan itu, dan itu suatu keajaiban dari fadilah Bismillah. Kemudian sang suami bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, demikianlah kisahnya. Ini pesan penting untuk kita selalu membiasakan segala sesuatunya dengan Bismillah. Ada kisah yang pertama dalam kitab apa yang Ustaz? Kitab An-Nawawi. Dan kita pada kesempatan ini mudah-mudahan kisah ini menginspirasi untuk para mama yang lupa selalu mengawali segala sesuatu dengan Bismillah. Mau masak awal Bismillah, mau menyuap anak awal dengan Bismillah, mau menyuap sang suami juga dengan Bismillah, mau lihat suami orang lebih ganteng juga Bismillah. Boleh. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan berkah
bagian diri untuk kisah yang pertama ini. Sampai jumpa pada kisah-kisah yang selanjutnya dalam dalam kisah-kisah yang sahih dalam kitab An-Nawadir. Insyaallah pada kesempatan lain juga bertemu dengan guru-guru kita, para ustaz-ustaz kita, memberikan kisah-kisah hikmah yang mudah-mudahan menginspirasi untuk kita semua, dan kisah-kisah ini mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren ya?